Sekarang saya akan berbagi dengan kalian suatu materi yang tidak langsung berhubungan dengan pelajaran, tapi kita akan pelajari sebuah materi yang akan membekali kalian untuk belajar, yaitu tentang smart learning atau belajar dengan cerdas. Apa isinya? Isinya adalah berkenaan dengan belajar teknik belajar. Mari kita mulai dengan satu hal yang mendasari kita belajar. Kita belajar, begitu juga orang tua menganjurkan kita untuk belajar, guru mengajarkan beberapa pelajaran kepada kita. Tujuannya adalah supaya kita bisa meningkatkan kecerdasan kita. Nah, sebelum kita mempelajari beberapa teknik-teknik belajar, maka mari kita mulai dari kita mengetahui dulu apa unsur-unsur kecerdasan itu. Ternyata kecerdasan itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. Yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Hardware untuk kecerdasan kita yaitu adalah fisik otak kita, di mana fisik otak itu menentukan nanti bagaimana memori, daya ingat kita, bagaimana kita kecepatan mengingat. Itu tergantung dari keadaan hardware, yaitu fisik otak kita. Adapun sebagai software, itu adalah bagaimana otak kita bekerja, bagaimana kita menggunakan otak kita, atau dengan sederhananya kita katakanlah sebagai pola pikir. Mari kita mulai membahas kecerdasan ini dari hardware kita, yaitu fisik otak kita. Inilah gambaran sederhana otak kita. Otak kita terletak di bagian belakang kepala kita. Besarnya kalau dibandingkan itu seperti dua kepalan tangan digabung. Beratnya sekitar 1,25 sampai 1,5 kg. Nah, inilah hardware kita, hardware kecerdasan kita, yaitu otak kita. Betapa luar biasanya otak kita, tapi banyak orang yang tidak menyadari di mana sebenarnya letak keistimewaan otak kita ini. Mari kita bahas sedikit-sedikit tentang otak ini. Adik-adik sekalian, sadarkah kalian? Ternyata otak kita, otak adik kita, otak orang tua kita itu mempunyai potensi yang sama dengan otak Albert Einstein. Otak kita kapasitasnya sama dengan otak Isaac Newton, sama dengan Habibie, sama dengan orang-orang pintar sedunia. Yang membedakan adalah cara menggunakannya. Di mana bukti bahwa otak kita sama dengan otak Albert Einstein atau dengan Isaac Newton atau dengan Habibie? Baik, kita tadi sudah membahas bahwa otak kita beratnya itu sekitar 1,25 sampai 1,5 kg. Bentuk fisiknya itu sebesar kira-kira dua kepalan tangan. Nah, yang luar biasa adalah, sadarkah kalian bahwa pada saat kita dilahirkan dari kandungan ibunda kita, pada saat seorang bayi lahir dari kandungan ibundanya, itu otaknya beratnya rata-rata hanya 350 gram. Besarnya kurang lebih sebesar 2 jempol. Tapi yang luar biasanya adalah, pada saat dilahirkan, otak seorang bayi tersebut itu sudah memiliki 100 miliar sel otak. Dalam biologi disebut dengan neuron. Inilah keajaiban otak yang pertama, di mana setiap otak seorang bayi yang baru dilahirkan itu mengandung 100 miliar sel otak. Inilah keajaiban otak yang pertama. Kenapa disebut keajaiban otak? Karena seperti kalian tahu, Tuhan menciptakan 3 makhluk hidup di bumi ini. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Untuk menyadari betapa hebatnya otak pada manusia itu, sekali-kali mari kita telusuri bagaimana keadaan otak pada makhluk hidup lain yang Tuhan ciptakan. Ya, kalian tahu bahwa Tuhan menciptakan 3 makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Di antara 3 makhluk hidup itu hanya 2 yang punya otak, manusia dan hewan. Baik, supaya kita menyadari betapa hebatnya otak kita, mari kita telusuri keadaan otak pada hewan. Coba kalian bandingkan dengan siput. Kalian tahu yang namanya siput, ya, atau keong. Nah, siput itu hanya memiliki 8 sel otak. Makanya jalannya lambat sekali, ya. Nah,
Yang menarik lagi, ada binatang yang secara fisik jauh lebih kecil daripada siput. Apa itu? Misalnya lebah. Kalian tahu lebah? Nah, lebah secara fisik jauh lebih kecil daripada siput. Tapi luar biasanya, dia memiliki 7.000 sel otak. Luar biasa ya. Baik, ada lagi binatang yang kurang lebih secara fisiknya sama dengan lebah dan selalu mengganggu makanan kita. Apa itu? Lalat. Iya, betul. Baik, mari kita lihat lalat berapa kapasitas otaknya. Ternyata lalat hanya memiliki 100.000 sel otak. Coba bandingkan, secara fisik lalat itu jauh lebih kecil daripada siput, tapi kapasitas otaknya jauh lebih banyak dibanding siput. Ya, baik. Contoh lain, ada binatang yang suka dipakai percobaan di laboratorium, misalnya tikus. Mari kita lihat berapa kapasitas otak pada tikus. Ternyata tikus memiliki kapasitas otak 5 juta sel otak. Luar biasa ya. Nah, yang menarik lagi, para ahli binatang, para ahli otak binatang itu menelusuri sebenarnya yang pintar itu binatang apa. Ternyata yang paling pintar itu adalah golongan misalnya simpanse atau orang utan. Kedua-duanya itu termasuk golongan monyet. Mari kita lihat berapa monyet kapasitasnya. Monyet ternyata memiliki kapasitas 10 miliar sel otak. Luar biasa. Monyet itu adalah golongan binatang yang termasuk lebih pintar dibanding binatang-binatang lain. Lihat kapasitas otaknya, 10 miliar sel otak. Sementara manusia berapa tadi? Ya, 100 miliar sel otak. 10 kali lebih banyak, lebih besar daripada kapasitas binatang yang lebih pintar dibanding binatang lain, yaitu golongan monyet. Inilah keajaiban otak yang pertama. Nah, hadirin sekalian, kita beruntung di zaman sekarang ada teknologi yang memungkinkan ada sebuah kamera yang bisa mengcapture atau mengilustrasikan bagaimana bentuk sel otak itu. Jumlah sel otak kita ada 100 miliar. Inilah satu di antara 100 miliar sel otak tersebut. Perhatikan bentuknya seperti rambutan, di mana setiap satu sel otak itu terdiri atas lebih dari 10 rambut-rambut. Dalam biologi disebut dengan tentakel. Nah, dari bentuk sel otak ini yang berambut-rambut tersebut, kita akhirnya jadi mengetahui atau jadi bertanya-tanya, mengapa katanya sel otak kita sama dengan Einstein, sama dengan Habibie, tapi kenapa ada yang selalu ranking 5 besar, ada yang selalu ranking 30 besar? Nah, ternyata adik-adik sekalian, kecerdasan seseorang itu tidak ditentukan oleh kapasitas sel otak itu. Ini jawabannya. Ternyata yang mempengaruhi kemampuan atau kecerdasan seseorang adalah hubungan-hubungan yang terjadi antara sel-sel otak tersebut. Jadi semakin banyak hubungan di antara sel otak tersebut, semakin cerdaslah orang tersebut. Semakin kurang hubungan di antara sel otak tersebut, semakin tidak cerdaslah orang tersebut. Pertanyaan kedua muncul. Kalau seseorang kecerdasannya dipengaruhi oleh hubungan antara sel, lalu apa yang menyebabkan hubungan antara sel tersebut? Ternyata hubungan antara sel tersebut terjadi karena adanya rangsangan-rangsangan yang diterima otak tersebut. Jadi otak kita aneh, hebat sekali, ajaib. Semakin digunakan, semakin dipakai, semakin distimulus, maka semakin cerdaslah otak kita. Semakin tidak digunakan, semakin tidak dipakai, semakin tidak dirangsang, maka jumlah hubungan antara sel otak tersebut berkurang. Itu sebabnya maka adik-adik sekalian, jangan biasakan melewati soal-soal yang sulit. Ketika ada soal yang sulit dan kita lewati, maka tidak terjadi hubungan antara sel. Ketika kita menyelesaikan dengan susah payah lalu ketemu hasilnya, maka tanpa kita sadari kita menghubungkan antara sel-sel tersebut. Besok-besok ketika kita menemukan soal-soal seperti itu lagi, maka kita dengan mudahnya menyelesaikan soal tersebut. Baik, nah kemudian pertanyaannya, apa rangsangan otak kita itu? Atau apa makanan otak kita? Supaya otak kita tumbuh optimal, berkembang dengan baik, apa makanan otak kita? Baik, mari kita telusuri satu-satu. Yang pertama adalah oksigen. Adik-adik sekalian, perhatikan berat otak kita itu hanya 1,5 kilogram. Bandingkan dengan tubuh kalian yang mungkin 40 kilo, 50 kilo, berapa persen? Kurang dari 5%. Tapi luar biasanya, udara yang kita hirup dalam pernapasan kita
itu 20%-nya dikonsumsi oleh otak kita. Ya, itu sebabnya di sekolah kita ada pelajaran olahraga. Olahraga menjamin sirkulasi oksigen ke dalam otak kita terjamin, ya. Nah, apa pelajaran yang bisa kalian dapatkan untuk di rumah tentang hal ini? Tolong perhatikan kalau kalian belajar di sebuah ruangan belajar di rumah kalian, tolong perhatikan ventilasi udara di ruangan atau kamar kalian. Ya. Usahakan ventilasi udara, membuat sirkulasi udaranya baik. Ya, kalau kalian pengap, kalau kalian merasa kekurangan oksigen di ruangan, itu sulit sekali untuk konsentrasi dalam waktu yang lama. Ya, itu makanan otak yang pertama. Yang kedua, makanan otak yang kedua adalah nutrisi atau makanan-makanan yang bergizi. Nah, ternyata adik sekalian, makanan berpengaruh terhadap perkembangan otak. Itu sebabnya hati-hati dengan makanan yang kalian konsumsi selama ini. Tidak semua makanan itu baik untuk otak, ya. Nah, saya akan mereferensikan beberapa hal untuk makanan otak kita. Salah satunya adalah coba kalian biasakan mengkonsumsi ikan laut. Hasil penelitian para ahli membuktikan ternyata ikan laut itu baik sekali untuk perkembangan otak, ya. Nah, yang kedua, kalau kalian tidak biasa dengan bau amis ikan laut misalnya, maka ada satu suplemen yang baik yang disebut dengan omega 3. Omega 3 hasil penelitian membuktikan bahwa omega 3 itu baik sekali untuk perkembangan otak, ya, berbentuk minyak ikan. Baik. Nah, itu makanan otak yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, makanan otak kita adalah informasi. Perbanyaklah informasi masuk ke otak kalian, maka akan membuat hubungan antara sel otak kalian lebih banyak. Itu sebabnya maka kecerdasan kalian juga akan meningkat. Ya, satu hal pesan saya buat kalian adalah kalian jangan cukup puas hanya menerima informasi yang kalian dapatkan di sekolah. Kenapa? Karena informasi yang kalian dapatkan dari guru-guru di kelas itu diterima oleh teman-teman kalian juga. Supaya kalian berbeda dengan teman-teman, kalian perbanyaklah informasi yang bisa kalian masukkan ke dalam otak kalian melebihi daripada yang kalian terima dari kelas. Itu sebabnya seringlah kalian membaca buku-buku di perpustakaan. Bacalah majalah, bacalah novel, bacalah surat kabar, ya, bukalah informasi-informasi di internet. Banyak sekali media untuk mengkonsumsi informasi di lingkungan kalian. Itulah makanan-makanan otak yang perlu kalian konsumsi untuk membuat otak kalian lebih optimal, ya. Nah, sekarang kita akan membahas keajaiban otak yang kedua. Keajaiban otak kedua itu ditemukan oleh seorang peneliti bidang otak, orang Inggris namanya Roger Sperry. Penemuan ini sangat fenomenal, sangat luar biasa. Karena sangat luar biasa, maka penemunya Roger Sperry ini mendapatkan Nobel di bidang pendidikan. Penemuan Roger Sperry tentang keajaiban otak yang kedua ini adalah yang berhubungan dengan fungsi otak manusia. Untuk menjelaskannya, mari kita lihat gambar berikut ini. Perhatikan, inilah gambar kepala kita kalau dibelah penampangnya seperti ini. Perhatikan secara fisikly, otak kita terbagi atas dua bagian, yang kiri dan yang kanan. Perhatikan baik-baik. Otak kiri dan otak kanan secara fisik bentuknya nyaris sama, simetris, bersebelahan. Tapi luar biasanya fungsinya jauh berbeda. Mari kita perhatikan. Otak kiri itu lebih bersifat berfungsi untuk hal-hal yang bersifat analitis. Maka biasanya otak kiri kita bekerja dalam hal urusan-urusan bahasa verbal, matematika, logika, angka, urutan, penilaian, analisis, dan linier. Inilah yang disebut dengan otak kiri. Jadi ketika kita mempelajari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, sejarah, biologi, fisika, kimia, ekonomi, itu kita sedang menggunakan otak kiri. Otak kanan meskipun dia berdempetan, bentuknya nyaris sama dengan otak kiri, dia fungsinya berbeda. Dia berfungsi untuk hal-hal yang bersifat kreatif. Maka cara bekerjanya juga berbeda. Cara bekerja atau otak kanan kita bekerja untuk hal-hal yang berhubungan dengan bentuk, intuisi, lagu dan musik, warna-warni, simbol, gambar, imajinasi, dan menghayal. Nah, jadi beda sekali.
Ketika kita berhubungan dengan matematik misalnya, maka otak kiri kita yang lebih banyak dominan digunakan. Tapi ketika mendengarkan musik, maka otak kanan kita lah yang lebih banyak atau dominan digunakan. Ya. Nah, pertanyaannya, pada saat mana kita menggunakan? Kalau otak kiri tadi kita sudah bahas, pada saat kita belajar matematik, sejarah, ekonomi, bahasa Indonesia, PPKN misalnya. Nah, lalu pada saat otak kanan bagaimana? Oke, saya akan contohkan sebuah simulasi sederhana bagaimana ketika kalian menggunakan otak kanan. Oke, coba perhatikan baik-baik. Selama kalian memperhatikan video ini, kalian dengar suara saya kan? Baik. Sementara kalian mendengar suara saya, kalian juga mendengar musik ini kan? Kalian mendengar musik yang saya putar sebagai latar belakang dari presentasi saya ini. Nah, pertanyaannya, apakah kalian merasa terganggu ketika sementara mendengar suara saya, lalu kemudian juga musiknya diperdengarkan? Apakah kalian merasa terganggu? Nah, kalau tidak, ini kalian telah membuktikan sebuah keajaiban. Kenapa? Jadi tanpa kalian sadari, sejak awal session presentasi ini, kalian mendengar suara saya. Lain pihak kalian juga mendengar suara musik ini. Tapi kalian tidak merasa terganggu dengan mendengar dua sumber suara yang berbeda ini. Kenapa? Karena tanpa kalian sadari, suara saya itu didengarkan oleh otak kiri kalian. Sementara musik didengarkan oleh otak kanan kalian. Jadi fungsi otak kita yang di dalam satu kepala ini, dia berbeda antara otak kiri dan otak kanan. Nah, pertanyaannya sekarang, lalu kenapa selama presentasi ini menggunakan musik? Apakah tidak mengganggu presentasi dari suara dari presenter? Tidak, kenapa? Karena hasil dari penelitian Roger Sperry tadi membuktikan juga bahwa otak yang optimal, otak yang dahsyat, otak yang hebat itu terjadi ketika seseorang menggunakan belahan otak kiri dan otak kanannya secara seimbang. Ketika seseorang menggunakan belahan otak kiri dan kanannya secara seimbang, maka otaknya lebih mudah menghafal, otaknya lebih mudah untuk mengingat, otaknya lebih mudah untuk konsentrasi. Oke, saya contohkan saja. Ketika kalian besok mau ulangan, ketika besok mau ujian misalnya, malamnya kalian belajar membaca buku catatan atau buku textbook. Lalu ada beberapa kata-kata penting. Apa yang kalian lakukan? Biasanya kalian memberikan tanda untuk kata-kata tersebut. Bisa dengan warna misalnya, bisa dengan garis bawah, ya, bisa dengan highlight misalnya. Nah, apa yang terjadi besoknya? Ketika apa yang kalian baca semalam lalu ternyata besoknya keluar, apa yang terjadi? Ketika kalian lupa, maka otak kanan kalian akan memberitahu, ya, di mana letak kata-kata yang penting itu? Dari mana? Dari warna yang kalian letakkan pada kata-kata tersebut. Nah, luar biasanya ketika kalian ingat warnanya, maka tanpa kalian sadari kalian ingat kata-katanya. Nah, itulah yang membuktikan bagaimana kalian mudahnya menghafal ketika menggunakan otak kiri dan otak kanan. Contoh lain, kalian merasa kesulitan untuk menghafal sebuah pelajaran, biologi misalnya, ya, bahasa Indonesia misalnya, ekonomi misalnya. Tapi betapapun sulitnya kalian menghafal materi pelajaran tersebut, kalian dengan mudah menghafal syair dari atau kata-kata yang ada pada lagu yang kalian sukai. Kenapa? Karena lagu itu ada melodinya. Melodi itu berbicara tentang otak kanan. Seperti itu ya. Jadi gunakan otak kiri dan kanan kalian secara seimbang supaya kalian lebih mudah untuk mengingat, menghafal, dan konsentrasi. Berikutnya kita akan bahas bagaimana aplikasi dalam proses pembelajaran sehari-hari. Nah, tadi sudah dibahas bahwa otak kanan berbicara, salah satu bidang yang menggunakan otak kanan adalah musik. Nah, kalau bisa sekarang kalian coba belajar dengan menggunakan musik. Tentu saja musiknya harus musik yang instrumental, tidak bersyair, ya, tidak ada kata-katanya. Musik sebenarnya berhubungan dan mempengaruhi kondisi fisiologis kalian, mempengaruhi kondisi fisik kalian, ya. Nah, lalu kemudian relaksasi
Ya, ketika kita dalam kondisi yang rileks, yang diiringi dengan musik, membuat pikiran selalu siap dan mampu berkonsentrasi. Ya. Lalu kemudian dengan menggunakan musik yang khusus, misalnya seperti yang saya menggunakan ini, instrumental yang harpa dan gitar, maka kita bisa mengerjakan pekerjaan mental yang melelahkan sambil tetap rileks dan berkonsentrasi. Coba kalian bandingkan kalau misalnya kalian belajar tidak menggunakan musik. Nah, ketika situasi otak kiri kita sedang bekerja, maka musik akan membangkitkan reaksi otak kanan yang intuitif dan kreatif, sehingga masukannya bisa dipadukan dengan keseluruhan proses otak kita. Itu sebabnya maka saya sarankan mulai saat ini, selama kalian belajar, coba usahakan kalian menggunakan musik sebagai latar. Ya, tentu saja musiknya harus musik instrumental. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah bicara tentang hardware kita, ya.